Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Supriyanto, AMD IP SHM, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan paparan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Sebagai paparan awal, gambaran umum di Lapas kelas 2B Sampit, pegawai keseluruhan berjumlah 76 orang, terdiri dari 70 orang laki-laki, 6 orang perempuan, 12 orang sebagai pejabat struktural, 15 orang sebagai staf administrasi, dan 49 orang sebagai petugas pengamanan yang terdiri dari 4 regu pengamanan yang masing-masing regu pengamanan terdiri dari 9 orang. Adapun jumlah warga binaan Lapas kelas 2B Sampit terhitung hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Jumlah warga binaan keseluruhan 824 orang, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020, pada saat ini kami mengasimilasikan rumah 120 orang warga binaan. Untuk itu, jumlah narapidana dan tahanan yang saat ini tercantum dalam sistem database pemasyarakatan kami terdiri dari 704 orang. 635 orang berada di dalam lapas dan 69 orang berada di luar lapas dengan status tahanan kejaksaan atau A2 di Polres Kota Waringin Timur, dan 15 orang tahanan kejaksaan A2 di Polres Suryat. Adapun jumlah narapidana pria yang berada di dalam lapas terdiri dari 501 orang, tahanan pria 103 orang, napi wanita 23 orang, tahanan wanita 7 orang, napi anak 1 orang. Sementara kapasitas dari Lapas kelas 2B Sampit hanyalah 220 orang warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya akan kami jelaskan area perubahan dari zona integritas Lapas kelas 2B Sampit yang terdiri dari 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Yang kelima, penguatan pengawasan. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Area perubahan yang pertama yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau kultur set individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan zona integritas. Adapun target yang ingin dicapai dalam program ini yaitu yang pertama, bahwa Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit untuk menerima penghargaan wilayah bebas dari korupsi harus mempunyai surat keputusan tentang tim Pokja yang terdiri dari 6 tim. Yang kedua, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit untuk mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi harus membuat buku rencana kerja wilayah bebas dari korupsi. Yang ketiga, keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dievaluasi dari hasil survei eksternal maupun internal menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang keempat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai agen perubahan untuk merevolusi mental dari kultur dan mindset pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan yaitu 1. Penyusunan tim kerja. Penyusunan tim kerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama,
Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit membentuk tim kerja untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang kedua, penentuan anggota tim kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang dituangkan dalam standar operasional prosedur, yang mana anggota tim harus memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana, serta pelanggaran kode etik pegawai. Yang kedua, berupa penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang sampai saat ini telah disusun sebagai tersebut. Yang kedua, dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan membuat target prioritas lebih relevan dengan tujuan sistem pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang ketiga, terdapatnya mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Langkah selanjutnya adalah adanya pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, melakukan atau melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang dilaksanakan setiap bulan. Yang ketiga, menindaklanjuti seluruh hasil monitoring dan evaluasi dengan rekomendasi pimpinan. Langkah selanjutnya adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya, menetapkan agen perubahan yang telah ditentukan dengan membuat surat keputusan atau surat perintah agen perubahan. Yang ketiga, dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir yang dibangun dan pola pikir yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit yang memiliki sertifikat kompetensi. Yang keempat, keterlibatan anggota Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit secara keseluruhan terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi melalui usulan yang ditetapkan dengan adanya surat keputusan. Demikian. Memasuki area perubahan yang kedua, yaitu penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah adanya SOP di Lapas kelas 2B Sampit sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja. Yang selanjutnya, SOP yang sudah ada tersebut dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Yang kedua, dalam pelaksanaan
dan penilaian kinerja terhadap personil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit, dibuatlah sistem informasi pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk IT. Yang ketiga, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah menggunakan teknologi informasi yang diantaranya di fungsi pembinaan, pelayanan publik, pengamanan, pembebasan, dan informasi publik. Yang keempat, kegiatan kemasyarakatan dan transparansi tentang anggaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dapat diakses oleh masyarakat melalui IT secara langsung, dan semua kegiatan kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dapat dievaluasi oleh masyarakat dengan memberikan informasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit kepada masyarakat melalui IT berupa website Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan yaitu yang pertama, tersusunnya standar operasional prosedur tetap dan piranti lunak atau SOP kegiatan utama, yaitu prosedur operasional tetap, piranti lunak atau SOP mengacu kepada tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dan juga melakukan inovasi yang selaras dengan tugas dan fungsi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, prosedur operasional tetap atau piranti lunak atau SOP diterapkan di seluruh unit kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dan selalu melakukan inovasi. Yang ketiga, prosedur operasional tetap, piranti lunak atau standar operasional prosedur dievaluasi dengan melaksanakan review terhadap prosedur operasional tetap, piranti lunak, standar operasional prosedur yang ada serta menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan, revisi prosedur operasional tetap, piranti lunak, standar operasional prosedur, atau usulan perbaikan prosedur operasional tetap, piranti lunak, atau standar operasional prosedur. Yang kedua adalah pengukuran indikator e-office dilakukan dengan mengacu kepada kondisi yang seharusnya dilakukan, yaitu yang pertama, sistem pengukuran kinerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit yang berbasis teknologi informasi dan juga melakukan evaluasi. Selanjutnya, sistem operasional manajemen sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit berbasis pada teknologi informasi. Sistem pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit berbasis teknologi informasi. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi sumber daya manusia, dan pemberian layanan kepada masyarakat. Pengukuran indikator keterbukaan informasi publik dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti halnya adalah yang pertama, kebijakan tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit yang diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilaksanakan setiap bulannya. Masuki area perubahan yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Target yang ingin dicapai melalui program ini yaitu yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dalam menuju wilayah bebas dari korupsi harus memiliki surat keputusan tim kelompok kerja.
Yang kedua, kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Yang ketiga, penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja pada setiap bulannya. Yang kelima, pengembangan karir pegawai dengan melakukan mutasi antar jabatan. Yang keenam, mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, melakukan training need analysis untuk pembangunan kompetensi. Yang kedelapan, menyusun rencana pembangunan kompetensi pegawai, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. 9. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. 10. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya. 11. Pengembangan kompetensi pada unit kerja dengan melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching atau monitoring dan lain sebagainya. 12. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. 13. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Yang ke-14, pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik pada setiap bulannya. Yang ke-15, hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward atau penghargaan atau pengembangan karir individu dalam jabatan selanjutnya. Yang ke-16, aturan disiplin, kode etik atau kode perilaku telah dilaksanakan, diimplementasikan dan diselenggarakan postur anggota lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit yang bermental dan bermoral baik, berkualitas serta terpercaya. 17. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Adapun indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan kebutuhan petugas pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan organisasi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti yang pertama, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah membuat rencana kebutuhan petugas pemasyarakatan di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja pada masing-masing jabatan. Yang kedua, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit menerapkan rencana penempatan petugas pemasyarakatan di unit kerjanya dengan mengacu pada kebutuhan petugas pemasyarakatan yang telah disusun per jabatan. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di unit kerjanya setiap bulan. Indikator yang kedua adalah pola mutasi internal. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti yang pertama, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit menetapkan kebijakan pola mutasi internal, khususnya mutasi antar jabatan, sebagai wujud pengembangan karir petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Yang kedua, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit menerapkan kebijakan
pola mutasi internal dengan memperhatikan kompetensi jabatan. Yang ketiga, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal. Indikator yang ketiga yaitu pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Seperti yang pertama, melakukan upaya pengembangan kompetensi atau capacity building atau training knowledge dengan melakukan training need analysis. Yang kedua, tersusun rencana pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja petugas pemasyarakatan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan sehingga rasio antara kompetensi petugas pemasyarakatan dengan standar kompetensi kurang dari 25%. Yang keempat, seluruh petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat mendapatkan kesempatan atau hak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi lainnya. Yang keenam, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat telah melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya untuk peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan untuk peningkatan atau perbaikan kinerja pada setiap bulannya. Sedangkan indikator yang keempat adalah penetapan kinerja individu. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti yang pertama, terdapat penerapan kinerja individu yang seharusnya atau seluruhnya terkait kinerja individu. Yang kedua, ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Yang ketiga, melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik atau bulanan. Yang keempat, pemberian reward kepada petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat berdasarkan hasil penilaian kinerja individu yang dilaksanakan atau diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan. Indikator yang selanjutnya adalah penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada kondisi yang seharusnya dilakukan dengan cara mengimplementasikan seluruh aturan kedisiplinan, kode etik perilaku yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat. Indikator yang keenam adalah sistem informasi kepegawaian. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melakukan kemutahiran data informasi kepegawaian di unit kerja pada setiap bulannya. Ada perubahan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun mungkin kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi atau tujuan dari organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat. Target yang akan dicapai melalui program ini adalah yang pertama, terbentuknya dokumen perencanaan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang kedua, terwujudnya pengelolaan administrasi bidang perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk pengukur pencapaian program digunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan pimpinan. Pimpinan atau kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat terlibat di dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis lembaga pemasyarakatan kelas 2B Samsat
karena dokumen tersebut menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit sampai saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit terlibat secara langsung pada saat penyusunan dokumen perencanaan. Yang kedua, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit terlibat secara langsung saat penyusunan penetapan kinerja. Yang ketiga, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit ikut memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan melaksanakan gelar operasional dan gelar pembinaan. Indikator yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah memiliki dokumen perencanaan antara lain rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit setiap 5 tahun, rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit setiap tahun, dan penetapan kinerja setiap tahun, serta pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang kedua, dokumen perencanaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah berorientasi pada hasil. Yang ketiga, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit memiliki indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, yang sudah disesuaikan dengan karakteristik wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Yang keempat, indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah memiliki kriteria tata nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Yang selanjutnya, penyusunan laporan kinerja dilakukan tepat waktu. Yang selanjutnya, pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang telah dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit melakukan upaya meningkatkan seluruh kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja. Area perubahan yang kelima berupa penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Target yang ingin dicapai dari program ini adalah yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit bertujuan untuk mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi harus mempunyai surat keputusan tim pengendalian gratifikasi. Yang kedua, harus menerapkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan. Yang ketiga, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit dapat menerima penghargaan wilayah bebas dari korupsi harus mempunyai surat keputusan tim pengaduan masyarakat. Adapun indikator yang perlu dilakukan untuk penerapan penguatan pengawasan yaitu yang pertama, pengendalian gratifikasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti yang pertama, bahwa Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala pada setiap bulan. Yang kedua, mengimplementasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Indikator yang kedua adalah penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Seperti yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit membuat inovasi dalam rangka membangun lingkungan pengendalian dengan membentuk unit khusus pengawasan internal.
Yang kedua, menginventarisir dan melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi risiko termasuk pengendalian dampaknya. Yang keempat, menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan kepada seluruh pihak yang terkait. Indikator yang ketiga adalah pengaduan masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Seperti halnya yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulannya. Yang kelima, menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat oleh unit kerja. Indikator yang keempat adalah whistleblowing system. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Seperti hal yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit mensosialisasikan whistleblowing system kepada seluruh unit kerja. Yang kedua, menerapkan whistleblowing system sesuai dengan yang ditetapkan dan juga membuat inovasi. Yang ketiga, membuat inovasi terkait pelaksanaan ataupun penerapan whistleblowing system yang sesuai dengan karakteristik wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Yang keempat, melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system pada setiap bulannya. Yang kelima, menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system oleh unit kerja. Indikator yang kelima adalah penanganan benturan kepentingan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang terjadi seperti yang pertama, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit telah mengidentifikasi dan memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Yang kedua, membentuk tim kerja untuk pencegahan dan penanganan benturan kepentingan. Yang ketiga, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. Yang keempat, telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala pada setiap bulannya. Dan yang selanjutnya, menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Indikator yang terakhir adalah penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai dilakukan setiap tahunnya, dan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit selalu membuat rekapitulasi pejabat struktural maupun fungsional umum yang telah menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, dan ini semua disampaikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Perubahan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan layanan publik. Target yang akan dicapai dari peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah yang pertama, menerapkan kebijakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, membuat standar operasional prosedur layanan, dan
disosialisasikan serta dipublikasikan melalui berbagai media, serta mereview standar operasional prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya dengan dibuatkan surat perintah. Yang kedua, sosialisasi pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dan memberikan akses secara luas melalui berbagai media, serta memberikan reward and punishment bagi pelaksana pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas layanan terpadu, terintegrasi, serta membuat berbagai inovasi layanan publik dengan membuat maklumat. Yang ketiga, terlaksananya survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menyediakan data hasil survei yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, serta melaksanakan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan pada setiap bulan. Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah standar pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang terjadi. Seperti yang pertama, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit memiliki kebijakan standar pelayanan. Yang kedua, membuat inovasi standar pelayanan guna mendukung peningkatan kualitas standar pelayanan. Yang ketiga, memaklumatkan standar pelayanan dan membuat inovasi maklumat standar pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja. Yang keempat, memiliki standar operasional prosedur bagi pelaksanaan standar pelayanan. Yang kelima, menerapkan standar operasional prosedur di masing-masing unit pelayanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Yang selanjutnya, melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dari standar operasional prosedur. Indikator yang kedua adalah budaya pelayanan prima. Pengukuran indikator yang dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Seperti halnya yang pertama, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit melakukan sosialisasi. Berikut pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Yang kedua, menggunakan media informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses. Yang ketiga, memiliki sistem atau standar operasional prosedur pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan prosedur. Yang keempat, memiliki sarana layanan secara terpadu dan terintegrasi. Yang kelima, melakukan inovasi pelayanan unggulan untuk masyarakat yang telah disesuaikan dengan karakteristik lapas kelas 2B Sampit. Indikator yang ketiga adalah penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang terjadi di lapas kelas 2B Sampit. Yaitu yang pertama, lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara berkala pada setiap bulannya. Yang kedua, hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara berkala melalui media informasi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit berupa papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi maupun radio. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut atas masukan rekomendasi dari masyarakat yang tertuang dari seluruh hasil survei kepuasan masyarakat. Demikian tadi penjelasan 6 area perubahan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam kesempatan ini pula perlu kami sampaikan juga bahwa kami memiliki program inovasi dan pembinaan bagi warga binaan
lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Inovasi yang kami terapkan dalam rangka menunjang pelayanan maupun pembinaan yang berada di Lapas kelas 2B Sampit adalah adanya konsultasi kesehatan gratis bagi pengunjung warga binaan Lapas kelas 2B Sampit. Jadi dalam kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa ada dua keuntungan yang diperoleh oleh pengunjung warga binaan Lapas kelas 2B Sampit. Yang pertama, pengunjung dapat bertatap muka dengan keluarganya, yaitu para warga binaan Lapas kelas 2B Sampit. Selain itu, yang bersangkutan atau pengunjung dapat mendapatkan konsultasi layanan gratis bagi pengunjung yang diterapkan oleh tim kesehatan Lapas kelas 2B Sampit. Hal ini kami lakukan dalam rangka memenuhi salah satu program pembinaan berupa program rekreasional atau pemenuhan hak kunjungan bagi warga binaan. Banyak para pengunjung yang mungkin berada jauh dari posisi Lapas kelas 2B Sampit, banyak pengunjung yang mungkin dalam usia yang sudah tua membutuhkan konsultasi, sementara untuk menuju ke puskesmas, menuju ke layanan kesehatan cukup jauh. Namun dengan adanya konsultasi layanan kesehatan gratis ini, pengunjung ke sini bisa sekaligus mendapatkan layanan konsultasi kesehatan dan itu sifatnya gratis. Itu mendapatkan respon positif dari para pengunjung, terutama bagi mereka yang mungkin dalam kondisi kelelahan karena jauh, atau mungkin dalam kondisi yang mungkin usia atau mungkin mempunyai riwayat penyakit. Dalam rangka pemenuhan hak pada warga binaan pemasyarakatan, pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sampit melakukan peningkatan. Yang pertama adalah peningkatan dalam hal hak layanan kesehatan. Ada beberapa hal yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah adanya sosialisasi mengenai budaya hidup bersih, adanya konsultasi, adanya konseling terhadap para warga binaan yang dilakukan secara rutin, baik dilakukan oleh pihak perawat dari Lapas kelas 2B Sampit maupun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui layanan dari puskesmas. Dalam hal ini pihak Lapas telah ter-MOU dengan pihak Dinas Kesehatan mengenai layanan kesehatan. Untuk peningkatan pemenuhan hak selanjutnya adalah layanan kunjungan. Layanan kunjungan terjadi peningkatan mengenai layanannya. Yang pertama adalah disediakannya duta layanan yang setiap saat bersedia membantu para pengunjung atau masyarakat yang mau berkunjung di Lapas kelas 2B Sampit. Ini juga bermanfaat bagi mereka atau para pengunjung yang mengalami difabel. Jadi disediakan kursi khusus untuk difabel, jalur khusus untuk difabel, dan tempat juga khusus bagi difabel dalam rangka kenyamanan yang bersangkutan untuk mendapatkan layanan kunjungan di Lapas kelas 2B Sampit. Disediakan pula ruang bermain anak yang cukup representatif, yang di situ sangat bermanfaat bagi anak-anak dari para pengunjung di Lapas kelas 2B Sampit. Peningkatan selanjutnya adalah mengenai layanan hak makan dan minum bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B Sampit. Setiap penyaji atau petugas yang berada di dapur harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan berupa penutup dada, penutup kepala, sekaligus sepatu boot di bawahnya untuk menjamin higienis dari makan tersebut. Pengantarannya pun juga demikian, disediakan delivery food yang akan diantar ke masing-masing blok secara aman dan tertutup dari panas maupun hujan. Mungkin hal itu peningkatan hak bagi warga binaan.
Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal mengenai pembinaan yang ada di Lapas Kelas 2B Sampit, meliputi pembinaan kepribadian, fokus pembinaan kepribadian dalam rangka pembinaan intelektual. Telah disediakan perpustakaan di Lapas Kelas 2B Sampit, secara berkala akan diganti oleh Dinas Perpustakaan Kota Waringin Timur. Untuk pembinaan kesadaran beragama, kami berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kota Waringin Timur untuk melakukan pembinaan agama dan pendampingan bagi mereka yang beragama Muslim, Katolik, Protestan maupun Hindu, yang secara periodik dan terjadwal mereka datang untuk melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada warga binaan, sekaligus juga untuk perayaan hari besar mereka. Tak lupa juga di sini dilakukan pembinaan kemandirian, bahwa beberapa hal berupa pelatihan dilakukan di sini yang berkolaborasi dan sudah ter-MOU dengan beberapa dinas. Yang pertama Dinas Perikanan, yang kedua Dinas Pertanian, yang ketiga Dinas Tenaga Kerja, dan yang keempat dengan pihak akademisi atau sekolahan. Ada kegiatan berupa kegiatan pelatihan pengelasan, pelatihan elektro, pelatihan perkebunan, ada sablon, pembuatan batako, dan kegiatan-kegiatan lain, perikanan, dan lain sebagainya. Ada pula pembikinan handicraft. Handicraft ini berupa kerajinan pembuatan bunga, tempat tisu, berikut juga dengan kerajinan atau handicraft berasal dari limbah, yaitu dari tempurung kelapa. Seperti inilah contohnya. Seperti ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Lapas Kelas 2B Sampit. Pada intinya, Lapas Kelas 2B Sampit secara bersama-sama berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Bersama kita bisa, Lapas Sampit pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.